Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, berjumpa lagi dalam ngaji online. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, sehingga segala aktivitas kita di dalam kehidupan ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, dan mendapatkan kemuliaan ya dunia akhirat. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan sebagai jalan untuk mengenal Sang Pencipta, untuk mengenal Allah. Saudara sekalian, pada dasarnya banyak jalan yang bisa kita lalui untuk mengenal dan sampai kepada Tuhan. Kita bisa mengenal Allah melalui pemikiran-pemikiran rasional kita. Kita juga bisa mengenal Allah melalui keindahan rasa di dalam jiwa kita. Kita juga bisa mengenal Allah melalui petunjuk wahyu yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Kita juga bisa mengenal Tuhan melalui perenungan, melalui kontemplasi, melalui observasi. Pada dasarnya tanda-tanda kekuasaan Tuhan itu ada di alam semesta dan juga di dalam diri manusia sendiri. Apakah manusia ini tidak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah? Apakah manusia tidak melihat bagaimana bumi ini dihamparkan, langit ditinggikan? Bagaimana manusia diciptakan dengan begitu lengkap, dengan begitu seimbang, sempurna. Dalam artian manusia memiliki satu keistimewaan, baik dalam tubuh fisik, dalam pikiran, dalam kejiwaan, dalam kerohanian. Nah, saudara sekalian, salah satu jalan bagi kita untuk mengenal Tuhan Sang Pencipta adalah melalui ilmu pengetahuan, melalui ilmu. Manusia ini, kita ini diciptakan sebagai makhluk yang berakal, makhluk yang menggunakan pikiran-pikirannya untuk mempelajari alam semesta, mempelajari alam di sekitar kita. Dengan akal pikiran kita, kita bisa mengamati, kita bisa mengobservasi, kita bisa mempelajari lebih jauh, kita bisa merencanakan sesuatu yang lebih baik, kita bisa menciptakan alat-alat, perangkat-perangkat, peralatan-peralatan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dengan akal juga manusia bisa membedakan yang mana baik dan mana yang buruk. Akal memiliki potensi untuk itu. Namun akal ini bisa berada di jalan yang keliru jika tidak mendapatkan tuntunan, tidak mendapatkan petunjuk dari wahyu. Oleh karena itu, akal ini penting, tapi tidak bisa kita jadikan sebagai satu-satunya pegangan di dalam kehidupan ini. Namun demikian, akal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal, ilmu pengetahuan yang digunakan oleh akal, itu sangat penting kita gunakan untuk memahami fenomena, memahami tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga kita bisa mengenal siapa Sang Pencipta alam ini. Dan sudah banyak sekali contoh-contoh ilmuwan-ilmuwan yang berhasil mendapatkan pengetahuan, mendapatkan hikmah, mengenal Tuhan melalui ilmu pengetahuan. Misalnya seperti Dr. Maurice Bucaille,
yang menemukan tanda-tanda kebesaran Allah melalui penciptaan alam ini dan penciptaan manusia. Saudara sekalian, di dalam Al-Quran juga sangat ditekankan bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan itu. Ilmu itu di dalam mengenal Tuhan. Menurut Syekh Tantawi Jauhari, ya, pada tahun 1984, bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat mengenai ilmu pengetahuan itu jauh lebih banyak daripada ayat-ayat mengenai fikih atau hukum-hukum. Ayat-ayat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan itu sekitar 750 ayat. Sedangkan ayat-ayat mengenai fikih sekitar 150 ayat. 750 ayat berbanding 150 ayat. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya ilmu di dalam mengenal Tuhan. Karena melalui ilmu ini kita bisa melihat secara langsung tanda-tanda kekuasaan Tuhan di alam semesta. Jadi saudara sekalian, kita bisa mengenal Tuhan melalui alam semesta yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, yang bisa mengantarkan pemahaman kita bahwa di balik penciptaan alam semesta ini ada Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam ini. Kita juga bisa mengenal Tuhan melalui ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ke dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran ini dijelaskan sifat-sifat Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Jadi kita belajar melalui ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan terutama kita juga belajar melalui ayat-ayat yang dihamparkan oleh Allah di dalam alam semesta, yang menjadi petunjuk bagi kita untuk mengenal Allah, Tuhan pencipta alam. Menurut Profesor Hussein Nasr, bahwa ada dua ayat yang perlu dibaca oleh manusia. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, atau ayat-ayat tertulis yang juga disebut sebagai Al-Quran At-Tadwin, ayat-ayat yang tertulis. Yang kedua adalah Al-Quran At-Takwin, ayat-ayat yang tercipta berupa alam semesta. Nah, saudara sekalian, untuk mempelajari Al-Quran, maka kita membutuhkan ilmu. Kita membutuhkan ilmu untuk mempelajari kandungan dan makna Al-Quran. Sementara untuk mempelajari alam semesta, kita membutuhkan ilmu pengetahuan dari seluruh bidang keilmuan. Ada ilmu alam, ada ilmu-ilmu sosial. Ilmu alam ada fisika, biologi, kimia, matematika, kedokteran. Ilmu-ilmu sosial juga banyak. Ilmu komunikasi, ilmu administrasi, ilmu manajemen, ilmu politik, ekonomi. Semua ilmu-ilmu ini bisa kita pahami sebagai cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi saudara sekalian, sebagai orang yang berilmu, maka ilmu yang kita miliki ini adalah jalan bagi kita menuju Tuhan. Jalan untuk mengenal Tuhan, untuk mencapai, untuk mengenal, untuk sampai kepada Tuhan. Sampai kepada Tuhan berarti kita menjadi orang yang taat beribadah, menjadi orang yang hidup di dalam pengaturan
hidup di dalam rambu-rambu, senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Saudara sekalian, inilah pentingnya kita belajar ilmu. Karena dengan ilmu ini kita bisa mengenal, kita bisa sampai kepada Tuhan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.